Halo semuanya, nama saya Muhammad Randy, absen 21 dari kelas 12 3. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat ya, bahwa di dalam teks tersebut itu berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut ya. Menurut para ahli, menurut KBBI, teks editorial merupakan sebuah gagasan, ide, atau pendirian seorang yang tuliskan sesuai kaidah kebebasan teks opini, sehingga tulisan yang mereka sampaikan dapat memberikan dampak bagi seorang yang membacanya. Sedangkan menurut beliau, teks editorial merupakan penjelasan mengenai suatu fakta atau opini yang ditulis secara singkat, logis, serta menarik dipelajari, yang mana tujuannya tak lain untuk memberikan dampak mengenai suatu berita. Dampak tersebut memberikan pengaruh sehingga para pembaca surat kabar akan memperhatikan pentingnya arti berita tadi. Menurut Jafar H. Assegaf, tujuan teks editorial 1. Untuk mengajak pembaca supaya bisa ikut serta dalam berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan. 2. Untuk menyampaikan semua opini ataupun pandangan kepada para pembaca untuk mengembangkan kabar berita tersebut. Fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial diantaranya sebagai berikut. 1. Menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. 2. Mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor mempengaruhinya. 3. Memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. 4. Memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. 5. Mengajak pembaca untuk berpikir tentang masalah, isu, atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Ciri-ciri teks editorial harus bersifat sistematis dan logis. Opini atau pendapat harus memiliki sifat argumentatif. Harus dapat menarik minat pembaca dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Berisikan fakta umum, pandangan, dan pendapat pribadi penulis. Bersifat analisis, menggunakan pemikiran yang logis dalam menyampaikan pendapat. Memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Bersifat argumentatif yang berisi pemaparan argumen, pendapat atau pandangan dan gagasan. Manfaat teks editorial. 1. Menyampaikan suatu berita atau informasi pada pembaca. 2. Dapat memberikan motivasi dalam pemikiran pembaca. 3. Dapat menggerakkan para pembaca untuk ikut bergerak. Informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial. 1. Interpretasi editorial. Jenis ini memiliki tujuan yang menjelaskan isu dengan cara menyajikan fakta untuk memberikan pengetahuan. 2. Kontroversial editorial. Jenis ini bertujuan meyakinkan pembaca untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap suatu isu. 3. Explanatory editorial. Sementara jenis ini bertujuan agar pembaca dapat menilai masalah atau isu yang telah disajikan. Tipe teks editorial. 1. Menjelaskan atau mengimplikasikan. 2. Kritis. 3. Persuasi atau membujuk. 4. Pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Struktur teks editorial. Pengenalan 1. Pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berisikan pengenalan tentang topik pengasahan yang terjadi di tengah masyarakat. 2. Penyampaian argumentasi berisi tanggapan redaksi, yaitu bentuk pandangan penulisan berupa data, hasil penelitian, dan opini penulis yang terdapat pada teks yang diinformasikan kepada masyarakat. Pernyataan ulang pendapat, kesimpulan, saran, atau rekomendasi, yaitu harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam mengatasi peristiwa terjadi. Sifat teks editorial. 1. Keterkaitan kebijakan media. 2. Tulis secara krusial dan berkala. 3. Isinya menyikapi situasi. 4. Memiliki kata atau konsisten. Kaidah kebebasan teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat yang sebenarnya tidak perlu menggunakan jawabannya, karena jawaban pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri. Memang tidak perlu dijawab karena memang sebenarnya bukan sedang bertanya, tapi mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. 2. Penggunaan konjungsi kausalitas.
Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Konjungsi kausalitas contohnya adalah karena, jika, akibat, agar, oleh, sebab itu, dengan demikian, bila, kalau, dan oleh karena itu. Contoh penggunaan konjungsi kausalitas dalam kalimat penggunaan pronomina, kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya saya, nya, ini. 4. Penggunaan kata-kata populer. Kata populer yaitu kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Rancangan teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial. 1. Mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. 2. Mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. 3. Menganalisis masalah yang telah diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. 5. Menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial. 1. Membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pilihan kata, atau pola kalimat. 2. Membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, menggantikan kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. 3. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. 4. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak tuntut. Contoh teks editorial. Rusaknya hutan di Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai satu di antara paru-paru dunia. Maka disebut demikian tidak lain dan tidak bukan karena luasnya wilayah tropis di Indonesia. Wilayah hutan yang luas menyumbang banyak oksigen yang dibutuhkan masyarakat. Namun, apa ini akan terus berlanjut melihat tingginya kerusakan hutan dan kebakaran hutan di Indonesia? Dari Januari hingga Mei, tercatat kebakaran di Indonesia sudah seluas 42.740 hektar. Kebakaran sudah seperti agenda tahunan di Indonesia. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh musim kemarau yang panjang atau ulah manusia itu sendiri. Padahal, hutan yang memiliki banyak peran bagi keberlangsungan makhluk hidup, bukan hanya sebagai habitat makhluk hidup di dalamnya, tapi juga bagi manusia. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat bersama-sama memberikan perhatian lebih terhadap hutan di Indonesia, karena pada dasarnya hutan tersebut hanya titipan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya.